punya uang tambahan ya guys ya. Pinjam pertama ke teman 500.000, nanti kalau misalnya udah kembali si modalnya, si untungnya itu nanti dikembaliin gitu. Berhenti kuliah, nah akhirnya SPG-an, sempet SPG-an juga, jualan rokok ke pasar. Iya, sempet juga jadi SPG kopi ke pasar. Alhamdulillah kayaknya rezekinya itu setelah menikah. Wah. Alfi Rosdiana, owner Kitty Shop Girl, ternyata di balik kesuksesannya pernah putus kuliah dan menjadi SPG hanya untuk mendapatkan uang sampingan. Wow. Namun siapa sangka kondisi pahit yang dialami Alfi Rosdiana, owner Kitty Shop, menjadi obat baginya sehingga bisa memiliki usaha yang besar sampai mempunyai 4 cabang usaha. Pokoknya luar biasa. Berkat perjuangan yang gigih, kini Kitty Shop ada di Pandeglang, Serang, Makassar, dan Sukabumi. Yang menariknya lagi, ternyata bos Kitty Shop Girl ini pernah putus kuliah dan demi berjualan baju, bahkan menjadi SPG rokok. Mengharukan sekali ya. Alfi ini dulu ngambil jurusan komunikasi di Universitas Pakuan Bogor. Padahal cita-citanya dia ingin menjadi presenter atau pembawa acara. Akhirnya kuliah di Pakuan Bogor berhenti dan dia mencoba pemberuntungan untuk berjualan. Dari mulai nol dengan modal 500.000, dia tidak gengsi, bahkan dia bisa meraih sukses. Justru ini menjadi sebuah contoh bagi para generasi muda. Artinya apa? Artinya jangan pernah patah semangat, patah harapan. Di saat Anda dengan modal yang sedikit, Anda bisa meraih keuntungan besar jika Anda bisa mengembangkannya. Dan yang perlu kita ketahui dan perlu kita tanamkan, hasil itu merupakan buah dari perjuangan kita. Contoh, Alfi Rosdiana, siapa sangka dia sekarang punya 4 cabang usaha Kitty Shop Girl yang luar biasa. Penghasilannya udah jutaan, bahkan mungkin bisa jadi miliaran ya. Hobinya ini masak misalnya ya. Ataupun kalian hobinya fashion misalnya ya. Gitu. Pokoknya kalian harus banget lihat itu ya passion kalian gitu, harus banget memanfaatkan ya di media sosial gitu. Iya. Jangan sampai media sosialnya cuman buat OOTD doang. Untuk pertama dulu ya sebelum buka di Ramayana, dulu zaman masih kuliah pengen banget punya uang tambahan. Akhirnya pernah jadi ada teman di Bandung, terus jualan tuh di ini beli barang-barang di The King di Bandung. Masih ingat banget waktu itu. Modalnya aja pinjam ke teman 500.000. Alfi bilang, pinjam dulu ya Beb 500.000, nanti kalau udah. Kenapa gak pinjam ke kakaknya dulu? Padahal kakaknya banyak duitnya. Gak ngomong sih dia. Terus ya saking pengen punya uang tambahan ya guys ya. Jadi waktu itu pinjam pertama ke teman 500.000, nanti kalau misalnya udah kembali si modalnya, si untungnya itu nanti dikembaliin gitu. Nah awal tuh di King beli tas-tas yang harganya tuh 50.000, dijual 85.000, kadang dijual ada yang 100.000, kan lumayan banget ya. Segitunya madam dulu? Iya, benar-benar modalnya aja waktu itu 500.000 pinjam ya. Nah, setelah itu kuliahnya berhenti. Kenapa berhenti? Karena ya nggak bisa jauh dari orang tua juga. Terus aku tuh tipe orang yang gak bisa berpikir yang belajar gitu terus dengan rutinitas kayak gitu aja setiap Berarti madam ini gak lulus perguruan tinggi? Enggak, masih SMA, lulusan SMA. Wow, boleh tepuk tangan dong untuk Madam Alfi. Ternyata anak SMA bisa sukses. Terus lanjut. Gitu, karena waktu itu ngambilnya kan jurusan komunikasi. Nah komunikasi itu banyak banget tugas, padahal
Anaknya nggak bisa komunikasi. Padahal dulu cita-citanya tuh jadi pembawa acara lah kayak gitu-gitu. Terus makanya ambil jurusan. Sebenarnya orangnya suka ngomong tapi kadang-kadang ngomongnya ya belum terarah aja sih ya. Ya namanya juga manusia punya kekurangan, punya kelebihan ya guys. Kalau kata anak-anak kalau diborong semua nanti ini ya. Kuliah di mana dulu, sempat kuliah di mana? Dulu kuliahnya di Pakuan Bogor. Universitas Pakuan Bogor. Catat tuh guys, catat ya. Kampusnya Inces Sahrini. Oh, sama Sahrini dulu situ. Iya. Berhenti kuliah. Nah akhirnya SPG-an, sempat SPG-an juga. Madam sempat SPG-an. SPG-an. Jualan apa rokok? Jualan rokok ke pasar. Iya sempat juga jadi SPG kopi ke pasar. Bener-bener ke pasar ya. Masya Allah, alhamdulillah setelah itu berhenti SPG, nah ketemu sama teman Chinese terus dia bilang ini real ya teman ya, pacarnya temen. Terus udah gitu dia bilang, Vi kenapa nggak usaha aja gitu kan, usaha apa lo maunya apa, gua modalin nanti kita bagi hasil. Setelah itu dipikir-pikir apa ya, nah emang tahun berapa itu, ingat-ingat? 9 tahun yang lalu guys. 9 tahun yang lalu. Sekarang ya. 2022 berarti 2013 lah ya. Catat ya 2013 tuh merintis Kitty-Shop ya. Jadi nggak ada yang instan kan. Iya. Betul. Oke. Nah setelah itu udah putus kerjasamanya. Nah udah dari situ berjuang sendiri. Itu juga minta modalnya itu cuman ya kira-kira 2 kali lah suntik modal sama orang tua. Dari situ udah nggak mau ngerepotin lagi, jadi pokoknya kepala di kaki di kepala. Karena kalau misalnya usaha kadang-kadang kan namanya awal itu modal habis, kadang kepake sama uang jajan, kadang kepake juga buat kebutuhan sehari-hari. Nah yang orderan juga nggak gitu banyak karena waktu itu belum ada media sosial. Rezekinya ya. Iya, kebetulan juga waktu itu papa abang kan memang pas pacaran tuh udah support juga usaha aku. Udah support bener-bener yang mau nganterin ke Tanah Abang pakai motor, yang belanjanya tuh awalnya cuman sekantong plastik doang gitu loh guys. Sekarang. Alhamdulillah belanjanya udah pakai HIE. Ini sebuah contoh nyata bagi semua para usahawan. Usaha kecil yang ingin sukses. Kita tidak perlu berpikir dengan modal kecil nggak bisa berhasil. Itu sebuah pemikiran yang mungkin saya kira terlalu kerdil. Bahkan jika memang kita ingin menjadi pengusaha besar, tadi dikatakan sama Alfi bahwa harus gigih, harus semangat, punya motivasi, dan selalu konsisten dengan apa yang kita lakukan. Saya yakin jika kita semua bisa meniru apa yang dilakukan sosok Alfi ini, mungkin akan timbul lagi Alfi-Alfi yang lain.